Channel berbahasa Indonesia tapi bisa mendapatkan penonton dari luar negeri seperti ini. RPM untuk penonton luar negeri itu besar banget teman-teman, bisa 3-5 kali lipat RPM penonton Indonesia. Dengan kata lain, jika channel kita ditonton oleh penonton yang mayoritas berasal dari luar negeri, maka pendapatan channel YouTube kita bisa meningkat 3 hingga 5 kali lipat lebih besar. Dan untuk mentarget penonton luar negeri, kita bisa menggunakan fitur pengaturan bahasa yang memang sudah disediakan oleh YouTube. Sayangnya, masih banyak banget YouTuber pemula yang melakukan kesalahan ketika melakukan setting bahasa, sehingga hasilnya tidak maksimal dan video yang dibuat sama sekali tidak mendatangkan penonton dari luar negeri. Nah, di video ini saya akan tunjukkan cara yang benar untuk men-setting bahasa dan mentarget penonton luar negeri. Di video kali ini, saya akan share bagaimana cara men-setting video untuk mentarget penonton luar negeri. Dan untuk melakukannya, kita akan menggunakan fitur yang memang sudah disediakan oleh YouTube. Untuk mentarget penonton luar negeri, kita tidak harus membuat video berbahasa Inggris. Kita tetap membuat video bahasa Indonesia seperti biasa, akan tetapi kita akan men-setting dan menambahkan subtitle supaya orang-orang luar negeri bisa menemukan video-video dari channel kita dan bisa memahami isi pembahasan di dalam video. Bagi teman-teman yang mungkin masih belum tahu kenapa sih kita harus mentarget penonton luar negeri, jadi begini teman-teman, pendapatan kita dari YouTube itu dihitung berdasarkan RPM, yaitu biaya iklan per 1000 tayangan. RPM yang kita dapat dari penonton luar negeri itu jauh lebih besar daripada RPM yang kita dapat dari penonton Indonesia. Singkatnya, jika video-video kita ditonton oleh penonton yang berasal dari luar negeri, pendapatan kita bisa meningkat 3 kali lipat bahkan 5 kali lipat lebih besar. Kira-kira negara mana saja sih yang memiliki nilai RPM tertinggi? Nah, ini adalah 10 negara yang memiliki nilai RPM tertinggi di dunia, teman-teman. Jadi, jika video-video kita ditonton oleh penonton yang berasal dari 10 negara ini, maka penghasilan yang kita dapatkan itu bisa sangat besar sekali. Dan melalui YouTube Creator Studio, kita itu bisa memilih ingin mentarget penonton yang berasal dari negara mana, gitu ya. Oke, setelah teman-teman tahu apa saja keuntungan dari mentarget penonton luar negeri, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana men-setting bahasa pada video-video kita supaya bisa ditemukan dan ditonton oleh penonton luar negeri. Sekali lagi, untuk mempraktekkan tutorial ini, teman-teman tidak harus membuat video berbahasa Inggris. Jadi begini, penonton-penonton luar negeri itu akan mengeklik video kita jika mereka paham isi judul video kita. Ketika mereka mengerti judul video kita, maka mereka akan tahu isi video kita itu tentang apa. Nah, jika mereka sudah tahu isi video kita itu tentang apa, kemungkinan beberapa dari mereka yang melihat video kita yang lewat di beranda mereka itu akan mengeklik dan mau menonton. Jadi, kita akan menambahkan bahasa Inggris dalam video-video kita di bagian judul, deskripsi, dan subtitle. Ketika kita sudah men-setting atau menambahkan bahasa Inggris dalam video kita, maka nanti judul video kita akan secara otomatis berubah menjadi bahasa Inggris ketika ditonton oleh orang-orang dari negara yang mayoritas berbahasa Inggris. Selain itu, ketika mereka menonton video kita, nanti akan muncul subtitle berbahasa Inggris. Jadi, meskipun video kita berbahasa Indonesia, nggak masalah. Karena dengan munculnya subtitle bahasa Inggris, nanti mereka juga akan paham. Kenapa sih harus berbahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, teman-teman. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh orang-orang di seluruh dunia. Ya, tentu saja tidak semua orang itu paham bahasa Inggris ya. Tapi di semua negara itu pasti ada yang bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, kita akan menambahkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di video kita. Tapi misalnya teman-teman ingin menambahkan beberapa bahasa asing yang lain juga bisa. Misalnya teman-teman ingin menambahkan bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, atau bahasa asing lainnya, itu juga bisa. Tapi menurut saya tidak perlu menambahkan semua bahasa, teman-teman, karena itu prosesnya akan sangat lama sekali. Dan menurut saya, menambahkan bahasa Inggris dan beberapa bahasa asing lainnya itu sudah cukup. Oke, supaya teman-teman bisa lebih paham, saya akan langsung praktekkan saja teman-teman ya, langkah-langkahnya. Pertama, teman-teman silahkan buka YouTube Creator Studio dan pastikan sudah login menggunakan channel yang ingin disetting. Setelah login, langsung saja teman-teman pilih menu penyesuaian yang ikonnya seperti ini, klik saja seperti ini, kemudian pilih info dasar. Nah, di bagian deskripsi, silahkan teman-teman pertama tambahkan bahasa dulu, klik saja. Kemudian di sini ada 2 kolom teman-teman ya. Yang kolom kiri ini adalah bahasa asli, yaitu bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kanan ini adalah bahasa yang kita target. Misalkan di sini saya akan pilih bahasa Inggris. Kita pilih saja. Kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita isikan nama channel. Untuk nama channel bisa kita samakan seperti aslinya saja. Solusi Kreator seperti ini. Kemudian untuk deskripsi kita samakan dengan deskripsi yang bahasa Indonesia ini. Jika teman-teman kurang paham bahasa Inggris, bisa menerjemahkan dulu menggunakan Google Translate. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, untuk bahasa aslinya di sini, teman-teman pastikan pilih yang Indonesia dulu. Jika sudah, klik selesai. Nah, maka nanti di bagian bawah deskripsi di sini akan ada bahasa baru, yaitu bahasa Inggris. Ketika orang Indonesia menonton channel saya, maka mereka akan melihat bahasa Indonesia yang tampil di aplikasi YouTube mereka. Ketika orang bule yang nonton, maka nanti yang tampil adalah versi bahasa Inggrisnya yang tadi sudah saya terjemahkan.
Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang pertama kita menerjemahkan channel kita terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman klik publikasikan dulu. Nah, perubahan sudah dipublikasikan, artinya sudah selesai untuk men-setting channel menjadi bahasa Inggris. Selanjutnya, teman-teman pilih menu konten atau upload di sebelah kiri ini ya. Nah, maka nanti akan muncul daftar video yang sudah teman-teman upload ke YouTube. Nah, di sini kita harus menentukan dulu video mana yang ingin kita tambahkan bahasanya. Kalau misalkan kita ingin menambahkan bahasa ke semua video yang sudah kita upload, ya kita harus melakukannya satu persatu. Kalau misalnya kita ingin melakukannya hanya untuk beberapa video saja, ya sudah, kita tinggal pilih video mana yang ingin kita tambahkan bahasanya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena prosesnya itu sangat mudah dan nggak butuh waktu lama. Oke, sebagai contoh, saya akan menambahkan bahasa untuk video saya yang ini. Pertama kita buka dulu. Selanjutnya, untuk menambahkan bahasa, kita bisa pilih menu subtitle di sebelah kiri ya, ikonnya yang ini. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi secara default, bahasa video kita itu bahasa Indonesia ya, seperti ini. Untuk menambahkan bahasa lainnya, kita bisa pilih tambahkan bahasa di sini, seperti ini. Kemudian kita pilih bahasa yang ingin kita target. Misalkan saya di sini akan mentarget bahasa Inggris. Jadi saya pilih bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris pun di sini ada banyak teman-teman ya. Pilih yang Inggris saja. Seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul di bawahnya bahasa Inggris seperti ini. Akan tetapi di sini kita harus menambahkan secara manual teman-teman untuk judul dan subtitle. Untuk menambahkan subtitle, kita bisa mengcopy dari bahasa Indonesia, bahasa asli videonya ya. Kita copy dulu subtitlenya. Caranya kita pilih salin dan edit di sini ya, salin dan edit. Jika muncul seperti ini, klik lanjutkan. Nah, kita salin semua teks bahasa Indonesia ini teman-teman untuk kita terjemahkan secara manual ke bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Kita tinggal copy saja. Selanjutnya silakan teman-teman buka Google Translate dan pastikan untuk bahasanya ini sudah Indonesia dan Inggris seperti ini ya. Kemudian kita tempel teks yang tadi sudah kita copy. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari yang versi bahasa Inggrisnya teman-teman ya, yang hasil terjemahannya. Nah, ini teman-teman, ini ya. Ini yang versi bahasa Inggrisnya. Untuk mengkopinya, kita tinggal scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada menu salin ya atau copy. Klik saja. Kemudian kita kembali ke YouTube Creator Studio. Kemudian di bagian yang Inggris ini kita tambahkan subtitlenya dulu. Tambahkan seperti ini. Kemudian kita pilih yang sinkronisasi otomatis. Selanjutnya kita tinggal tempelkan atau pastekan teks yang sudah versi bahasa Inggris tadi teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita tinggal publikasikan. Nah, untuk yang subtitle bahasa Inggris ini, di sini sudah sedang diproses ya untuk subtitlenya. Nanti keterangannya membuat pengaturan waktu seperti ini. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman, mungkin sekitar 15-30 menit. Untuk sementara videonya ini saya pause dulu teman-teman ya. Nanti saya lanjutkan lagi jika proses pengubahan subtitle ini sudah selesai. Nah, kebetulan di sini prosesnya cepat banget teman-teman. Di sini bahasa Inggris subtitle sudah dipublikasikan. Jadi nggak sampai 5 menit ternyata ya. Nanti kalau misalkan teman-teman lama, ya itu normal ya, kadang 15 menit, kadang 30 menit, kadang cepat seperti ini. Tapi yang jelas ketika subtitlenya sudah ada keterangan dipublikasikan, maka video kita sudah muncul subtitle bahasa Inggris ketika ditonton oleh penonton luar negeri. Coba kita buka ya, kita edit di sini. Lalu coba kita play sebentar videonya ya. Seperti ini, kita coba play apakah sudah muncul subtitle atau belum. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Seperti ini. Jadi proses penambahan subtitle untuk video ini sudah berhasil. Subtitle sudah dipublikasikan. Selanjutnya kita tambahkan untuk judul dan deskripsi. Kita klik tambahkan seperti ini. Kita isikan judulnya dan kita isikan deskripsinya sesuai dengan video aslinya. Caranya kurang lebih sama. Pertama kita terjemahkan judul yang versi aslinya ini ke Google Translate. Kemudian kita terjemahkan juga untuk yang deskripsinya menggunakan Google Translate juga. Jika sudah, hasilnya kita tinggal pastekan ke sini. Oke, supaya tidak bingung, di sini akan langsung saya contohkan saja teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi judul ini menyesuaikan dengan judul asli videonya. Selanjutnya kita isikan deskripsi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini hanya sekedar contoh saja teman-teman ya. Tapi nanti usahakan teman-teman itu mengisikan deskripsi sesuai dengan deskripsi video aslinya. Jika sudah, di bagian bawah di sini ada menu publikasikan. Kita klik saja seperti ini. Nah, maka nanti judul dan deskripsinya juga akan dipublikasikan. Ini ya, yang di bagian Inggris ini, judul dan subtitle sudah dipublikasikan dua-duanya. Jadi untuk subtitle ini fungsinya adalah ketika penonton orang luar negeri menonton video kita, nanti mereka bisa menonton menggunakan subtitle bahasa Inggris. Dan untuk judul, ini akan muncul di video yang lewat di beranda penonton orang luar negeri tersebut. Jadi judul ini sangat penting teman-teman ya. Intinya itu ada di sini. Karena penonton itu mau mengeklik video kita yang lewat di beranda mereka ketika mereka paham dengan judul videonya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di sini teman-teman bisa menambahkan sebanyak mungkin bahasa. Caranya kurang lebih sama. Tapi saran saya menambahkan bahasa Inggris saja dan beberapa bahasa asing lainnya itu sudah cukup. Tidak perlu menambahkan semua bahasa.
Jadi, ketika video saya ini muncul di beranda orang Indonesia, maka nanti judul dan subtitlenya itu berbahasa Indonesia. Dan ketika video saya ini muncul di beranda orang luar negeri, maka nanti judul dan subtitlenya itu akan berbahasa Inggris. Cukup mudah ya teman-teman untuk caranya. Nanti apabila teman-teman masih belum paham, bisa diulang lagi video ini. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa like video ini supaya teman-teman terus direkomendasikan konten-konten inspiratif tentang tips dan trik seputar YouTube. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.